Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pagi hari ini, mari kita berdoa bersama kepada Kak Hikmah. Silakan untuk memimpin temannya berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa? Kenapa dia tidak masuk? Astagfirullah. Itu ya, kita itu harus tidurnya awal supaya tidak kesiangan. Oke. Untuk agar pagi ini kita lebih semangat, aku mau kita berdiri semua. Ayo, mari kita menyanyikan lagu Belajar Pancasila. Untuk Kak Nelly, boleh bantu Ibu untuk memimpin teman-temannya. Ayo kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih baju dulu ke depan kan? Nah, apa yang tadi dilakukan Kak Hikmah? Mencium tangan. Salaman. Iya, mencium tangan juga betul. Nah, dari salaman tadi termasuk ke dalam sikap apa? Menghormati. Nah, menghormati itu termasuk ke dalam Pancasila sila keberapa sih anak-anak? Sila kedua. Nah, apa tadi salaman termasuk Pancasila sila kedua. Terus tadi sebelum belajar kita sudah apa? Berdoa. Berdoa termasuk dalam Pancasila sila keberapa? Nah, dengan hal tersebut, Ibu termasuk ke dalam Pancasila pertama dan sila kedua, dan berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini tentang penerapan
dalam kelompok kalian itu ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Buddha. Misalnya salah satu teman kalian ingin beribadah, apa yang harus kalian lakukan? Persilakannya, Bu. Kita itu harus saling menghormati apabila teman kita ingin melakukan ibadah. Kita tidak boleh melarangnya beribadah, ya dalam hal mendesak sekali. Karena ibadah itu adalah salah satu hak mereka kepada Tuhan. Ini gambar apa? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Menyiram tanaman ini termasuk pada sila-sila berapa? Pertama. Kenapa dia termasuk ke dalam Pancasila pertama? Ya, betul. Menyiram tanaman adalah bentuk kita mensyukuri segala apa yang diciptakan oleh Tuhan. Ini kita ini dari mana? Dari rumah. Maksudnya kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita ini harus mensyukuri apapun segala yang diciptakan oleh Tuhan. Misalnya kita diciptakan mata, kita harus menggunakannya dan harus mensyukurinya. Biarpun ada mata kita kelainan atau apa, kita harus mensyukurinya. Misalnya teman kalian itu ada kekurangan, itu tidak boleh apa? Itu karena ciptaan Tuhan. Nah, di sini siapa yang suka pergi liburan? Saya. Yang mana Kak Sonia? Kak Hikmah jalan-jalan ke mana? Pantai, Bu. Pantai itu termasuk ciptaan Tuhan. Bagaimana cara kita mensyukurinya kalau kita misalnya lagi liburan? Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori lingkungan. Ya, betul. Tadi apa-apa saja yang termasuk dalam penerapan Pancasila pertama ada apa? Terus apa lagi? Doa, betul. Ini mengingatkan teman kalau teman ingin beribadah. Oke. Selanjutnya penerapan Pancasila kedua. Apa bunyi Pancasila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa lambangnya? Rantai, Bu. Rantai. Apa sih rantai? Rantai kan itu kayak pelajaran yang terjadi sama manusia itu bisa saling berkaitan. Kita mesti saling dulu. Ya, betul. Coba kalian perhatikan dari gambar ini. Misalnya, salah satu teman kita yang ada di kelas ini terkena musibah, misalnya rumahnya kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, Kak Dinda? Misalnya teman kita nih, salah satunya ada kena musibah. Apa yang harus kita lakukan kepada teman kita? Membantunya. Dengan cara apa kita membantunya? Memakai uang. Ya, kita bisa donasi. Dengan kita misalnya ada yang terkena musibah. Ini anak-anak rumah itu tidak harus uang. Kita juga bisa menyokong dengan doa, dengan tenaga. Paham? Selanjutnya ini gambar apa? Penghuni.
tidak boleh saling membuli. Kita harus saling merangkul. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Sampai di sini paham? Oke. Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya. Teman-teman kelompok kalian. Ya, Bu. Sudah? Silakan kelompok pertama maju. Baik, saya perwakilan dari kelompok pertama akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan makna yang terdapat di dalam gambar dan termasuk penerapan Pancasila sudah berapa. Yang pertama itu gambar termasuk ke dalam Pancasila, kedua karena termasuk tolong orang dalam kebaikan. Soal yang kedua, jelaskan makna yang terdapat dalam gambar tersebut, yaitu termasuk sila kedua karena menolong orang yang Tuhan adalah kebaikan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Karina. Karina kelompok 2, silakan maju. Yang pertama, jelaskan makna yang terdapat di dalam gambar tersebut dan memasukkan penerapan Pancasila ke. Nah, jadi ada gambar kayak gini. Nah, ini gambar ini termasuk ke dalam sila kedua karena jadi termasuk menolong orang dalam kebaikan dan tidak dijelaskan kalau termasuk sila kedua. Nah, kemudian soal yang kedua, jelaskan sila apa yang tidak mengenai di atas dan termasuk Pancasila yang lain biasa. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu termasuk sila kedua karena jadi juga menolong orang yang sedang kesusahan. Betul. Betul. Sampai di sini paham? Oke, terakhir ini kami memberikan contoh. Dengar ya, dengar. Risa adalah anak dari Papua yang pindah sekolah ke Jakarta. Rata-rata teman Risa ini berkulit putih, sedangkan Risa adalah kulit sawo matang atau kecoklatan. Nah, teman Risa ini suka sekali mengejek Risa karena perbedaan warna kulitnya. Seharusnya sikap yang harus kita tunjukkan kepada Risa itu seperti apa? Jangan membeda-bedakan teman. Kita harus saling kita harus apa lagi? Berteman, tidak boleh berbeda-bedakan ya anak-anak. Itu tadi bisa termasuk Pancasila berapa? 1 dan kedua. Karena kita tidak boleh berbeda gender. Karena kita sama-sama menunjukkan Tuhan. Oke, bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Oke, terima kasih anak-anak. Kalau begitu